yang dimuliakan sampai akhirnya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara, ada dua pokok perenungan yang dapat kita refleksikan bersama dalam bacaan-bacaan dalam hari raya kenaikan Tuhan ini. Yang pertama, kita diajak untuk merefleksikan, merenungkan apa yang menjadi perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu yang kedua, kita diajak untuk merenungkan terkait dengan tanda-tanda yang akan menyertai oleh orang-orang yang melaksanakan tugas pekabaran Injil tadi. Maka dua perkara itu. Yang pertama, tugas perutusan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Para saudara dan saudara, untuk perenungan pertama, tugas perutusan yang diberikan oleh Kristus kepada para muridnya dan juga kepada kita semua, yang perlu kita refleksikan dan renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini adalah kita diajak untuk tidak sekedar pergi ke tempat yang jauh. Karena paling gampang merefleksikan pergilah ke seluruh dunia, berarti cara berpikir kita yang umum adalah siap misi atau katakan siap diutus kemanapun, artinya ke tempat manapun. Yang paling gampang adalah ke tempat yang mungkin terjauh, mungkin ke tempat yang paling pinggir, atau tempat yang serba minus dan segalanya. Tetapi bacaan hari ini rupa-rupanya hampir mirip dengan kata-kata yang pernah menjadi slogan Suwargi Monsinyur Pujo Sumarto. Karena bacaan hari ini rupa-rupanya hampir setara dengan ajakan untuk do in autum. Kita diajak tidak hanya pergi ke tempat yang jauh, tetapi rupa-rupanya kita diajak untuk mencari kedalaman. Setiap orang beriman itu diutus untuk mencari kedalaman
hidupnya masing-masing. Maka ada banyak cara orang mengalami kedalaman hidup. Misalnya kalau kita mau pakai contoh, kalau kita adalah orang-orang dari tradisi Jawa, maka kalau kita diutus untuk mencapai kedalaman batin, kedalaman rohani, kita pun dipersilakan untuk mengadopsi atau memakai tradisi rohani Jawa untuk sampai kepada kedalaman batin kita masing-masing. Sama kalau kita juga dari tradisi katakanlah Flores, maka kita diajak untuk pergi ke kedalaman batin kita dengan tradisi Flores. Jadi kita diajak tidak hanya sekedar pergi ke tempat jauh, dan itu kadang-kadang menyenangkan kalau pergi ke tempat jauh, meninggalkan persoalan-persoalan di tempat lalu menemukan hal yang baru. Tetapi bacaan hari ini rupa-rupanya tidak punya pretensi untuk pertama-tama membawa kita pergi jauh dari tempat hidup kita masing-masing, tetapi malah mendalami kehidupan kita masing-masing, maka semakin berakar. Itu yang pertama. Pergilah ke seluruh dunia, galilah pengalaman batin semakin dalam, gunakan segala cara, karena sasarannya cuma satu. Sasarannya adalah kedewasaan batin, kedalaman batin. Anda mau cari, Anda mau pakai cara apapun silahkan. Karena kalau orientasinya adalah kedalaman batin, pasti caranya tidak mungkin cara yang salah. Tidak mungkin mencuri itu hasilnya kedalaman batin. Tidak mungkin merampok lalu hasilnya kedalaman batin, tidak mungkin. Tetapi tentunya cara-cara yang baik, cara-cara yang positif, cara-cara yang luhur itulah yang mengantar pada kedalaman batin. Maka carilah apapun. Maka kalau hari ini Idul Fitri Anda mau ujung, itu yang tidak salah. Karena ujung itu bukan hal yang buruk, tetapi ujung itu menambah kita, membantu kita untuk sampai kepada kedalaman batin persaudaraan. Maka kalau dalam kriteria bacaan hari ini kita mau ikut merayakan perayaan agama apapun, nggak soal, nggak masalah. Meskipun bagi orang lain kita dianggap hanya kelamis karena kita tidak mengimani, tetapi hanya ikut pestanya, nggak soal. Tetapi dengan cara itu kita diantar kepada kedalaman batin kemanusiaan kita. Maka bacaan hari ini rupa-rupanya mengajak kita bukan menghindar dari pengalaman hidup sehari-hari, tetapi mengakrabi hingga akhirnya kita menemukan kedalaman batin kita masing-masing. Caranya silahkan pakai apa? Tidak dikatakan harus pakai A, B, C, D, E, tidak. Maka kalau orientasinya mencari kedalaman batin, cara apapun yang kita pakai pasti baik. Karena tidak mungkin cara yang jelek itu mengantar pada kedalaman batin. Mungkin kita bisa berargumentasi, oh pengalaman dulu kan ada hikmah yang bisa diambil, betul. Tetapi kan tidak secara otomatis pengalaman dulu itu hikmahnya bisa kita petik, harus dengan rangkaian permenungan dan macam-macam. Tapi kalau kita sasarannya adalah kedalaman batin, cari apapun, metode apapun tentu metode yang baik. Pakai tradisi apapun tentu tradisi yang dulu kita sampai ke sana. Mau pinjam tradisi agama lain bisa. Kalau kita sampai ke sana, kalau mengenai ke itu yang pertama. Bapak Ibu para saudari dan saudara, pergilah ke seluruh dunia. Bukalah wawasan kita. Itu kan gagasan pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia kan bukan berarti tidak bisa kita pahami sebagai lalu kita menutup diri. Pergi ke seluruh dunia itu artinya melek pada berbagai macam hal. Maka terbukalah pada berbagai macam cara yang mengantar kita sampai ke dalam batin, sampai kepada kedewasaan rohani. Anda mau meditasi silahkan. Tahun depan kalau mau ada yang puasa dengan cara tertentu silahkan. Cara-cara yang ditawarkan untuk semakin kita membuka wawasan dan matang secara rohani. Itu yang pertama. Tuhan Yesus meninggalkan kita dan kemudian memberi kita kebebasan untuk mencapai kedalaman kematangan batin dengan cara-cara yang ditawarkan ini. Tentunya cara-cara yang
luhur yang bisa kita pilih. Itu satu. Lalu yang kedua, bacaan Injil juga mengatakan kepada kita, kalau kita mewartakan Injil, kalau kita sudah berwawasan terbuka, kalau kita adoptif dan adaptif terhadap cara-cara yang ditawarkan dunia untuk sampai kepada kematangan batin, maka tanda-tanda yang dikatakan tadi akan mengekor di belakangnya. Tadi dikatakan mereka yang mewartakan Injil, tanda-tandanya adalah dapat mengusir setan demi namaku, demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan minum racun maut. Mereka tetapi tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang yang sakit menjadi sembuh. Ada tawaran-tawaran yang menarik pada permenungan yang kedua, mulai dari yang terakhir. Kita diajak tadi untuk menumpahkan tangan dan menjadikan orang yang kita tumpahkan tangan sembuh. Mari kita jangan sekedar berpikir seperti mukjizat. Kita tidak selalu harus memaknai tanda-tanda ini sebagai mukjizat, tetapi mari kita merefleksikannya secara sederhana. Bacaan hari ini tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang yang mengatakan kabar sukacita, tanda-tanda yang mengikutinya. Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kabar gembira, saudara-saudara, kalau kita mengulurkan tangan, maka tangan kita akan memberi pengalaman sentuhan yang melegakan. Beda, saya tidak tahu, tetapi setahun ini kita memang tidak pernah bersentuhan tangan. Tetapi kalau memang kita motivasinya murni mewartakan kabar gembira, maka kehadiran kita, jabat tangan kita, sentuhan kita itu tidak akan dimaknai dengan cara-cara yang negatif. Sentuhan tangan kita menguatkan, sentuhan tangan di pundak menguatkan, membesarkan hati. Tepukan tangan di pundak menguatkan hati. Tetapi kalau sekarang mungkin tepukan tangan di pundak menularkan COVID-19. Tetapi gagasannya, gagasan hari ini mengajak kalau kita memang motivasinya murni, tangan ini membawa berkah. Anak yang nangis, nek ditemuk bapak ibu, nek kuwi bener bapak ibu, mesti diamkan bapak ibu, kecuali itu bukan bapak ibunya. Model-model itu. Kalau tulus, pasti ada kuasa di dalam kita. Tidak perlu berpikir sampai mukjizat. Itu tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh mewartakan Injil. Tangannya berkah. Kalau motivasinya itu negatif, tangan menyentuh itu nanti pelecehan seksual, kekerasan seksual. Karena motivasinya nggak baik. Tetapi kalau motivasinya luhur, sentuhan itu memuaskan. Lalu tanda yang lain yang dikatakan, kalau itu cancel, kalau kita minum racun maut sekalipun kita tidak akan celaka. Orang-orang yang mewartakan kabar gembira, pewarta Injil, orang-orang beriman, seandainya kita mendapatkan persoalan dalam hidup setiap hari, kita tidak akan sampai mengalami bencana. Itu yang dikatakan, minum racun maut, atau katakanlah minum racun tentu ada pengaruh untuk tubuh kita, tapi kita tidak akan mati. Yang dikatakan hanya kalau kita memang benar-benar mewartakan persoalan dunia, itu tidak akan berhasil kemudian membunuh kita, tidak akan membuat kita celaka, tidak akan membuat kita hancur berantakan. Masalah ada, tetapi tidak akan sampai pada titik kita tidak bisa berbuat apa. Kita masih bisa bekerja. Itu kalau orang memang memiliki semangat pewartaan ini. Lalu yang terakhir, tanda-tanda tadi yang ditawarkan adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bapak Ibu para saudara dan saudara, Keuskupan Agung Semarang punya tawaran yang menarik untuk kita semua terkait dengan menggunakan bahasa-bahasa baru. Sebagai orang beriman Katolik, kita itu biasa menyapa orang, itu orang yang masuk dalam perhimpunan. Misalnya, Ekaris itu lansia, biasa.
biasa banget. Tidak ada kreativitasnya dalam ide gagasan misalnya. Misal anak-anak biasa banget, nggak ada yang baru misalnya. Misal MK biasa banget, kayak sampai besok itu ada. Keuskupan Agung, misal orang sakit biasa banget, misal Krisma biasa banget, misal Mingguan biasa. Nah, Keuskupan Agung Semarang itu menawarkan sesuatu yang baru, bahasa baru, cara menyapa baru, dan langsung memberi contoh. Berani tidak misalnya gereja Katolik, saya tidak mengatakan Mingguan, tapi gereja Katolik diajak oleh Keuskupan Agung Semarang, berani tidak kita itu memiliki kepioneran kekelompok misalnya, tidak sekedar melakukan yang lumrah, yang sudah biasa dilakukan. Berani tidak kita berpikir mengadakan misa yuk untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Berani tidak kita menyapa orang-orang berkebutuhan khusus yang membutuhkan energi berkaitan luar biasa besar. Berani tidak kita menyapa para mantan narapidana Katolik yang merasa ragu, merasa takut datang ke gereja, karena memang kita tidak punya fasilitas menyapa khusus orang-orang seperti ini. Kalau kita mau jujur, kita punya pendampingan anak, kita punya pendampingan remaja, kita punya pendampingan OMK, kita punya pendampingan dewasa, punya pendampingan lansia, tapi kita tidak punya pendampingan mantan narapidana. Kita tidak punya tenaga khusus atau katakanlah tim khusus yang mendampingi orang-orang berkebutuhan khusus. Kita tidak punya kelompok tertentu yang kemudian mendampingi mereka yang dulu meninggalkan gereja Katolik sekarang ingin kembali, tapi rasa-rasa antara berani dan takut dicaci maki, diadili dan macam-macam. Bapak Ibu para saudara dan saudara, kalau kita memang orang-orang yang mewartakan Injil, murid-murid Kristus, maka bacaan hari ini jelas. Kita diajak yang terakhir, mari pakai cara-cara baru, mari kita menyapa dengan cara-cara yang baru juga, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini kita andaikan sudah masuk, sudah tersapa, tetapi sebetulnya kalau kita mau jujur, kita tidak punya strukturnya, kita tidak punya mekanismenya, tidak punya caranya. Dua hal ditawarkan kita kepada peristiwa kebangkitan, peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Satu, marilah pergi, bukan pindah tempat, tetapi marilah kita semakin mendewasakan batin kita, membuka wawasan hidup kita, memakai cara apapun agar sampai akhirnya kita kepada kedalaman batin. Lalu yang kedua, mari di dalam, kalau motivasi kita murni, kalau kita memang betul-betul murid-murid Kristus, maka akan ada tanda-tanda berkat yang bisa kita sampaikan. Tangan kita menjadi tangan yang memberikan sentuhan kelegaan, bukan kekerasan. Kalau kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita tidak akan sampai mengalami kehancuran. Mungkin berat, tetapi tidak sampai hancur. Lalu yang berikutnya, kalau kita memang murid-murid Kristus, tentunya kita akan punya kepeloporan, cara-cara baru untuk menyapa orang-orang yang untuk sementara ini mungkin belum sempat terpikirkan. Semoga kenaikan Tuhan tidak membuat kita bubar, artinya membuat kita tidak punya pegangan karena ditinggalkan. Tetapi semoga kenaikan Tuhan semakin membuat kita erat bersama-sama menemukan cara-cara hidup baru yang bermanfaat. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, yang berusaha mati-matian untuk membawa damai kepada dunia kami yang terpecah belah oleh kekerasan dan perang. Semoga usaha mereka membuahkan damai abadi. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah mereka yang terpilih dan menderita ya Tuhan.
Hidupkanlah kembali harapan mereka kepadamu dan kepada sesama. Bukalah mata dan tangan para pengikutmu, supaya dapat membawa kasih sayang serta bantuanmu kepada mereka. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan. Sertai kami, ya Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur bersama dengan saudari-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Domingus Santos Maya dan Suster Maria Yosefani PRR. Semoga tambah hari tambah usia dalam hidupnya, membantu mereka pula untuk semakin bersemangat membuka diri, membuka pikiran, dan memperkaya wawasan hidup, agar akhirnya kematangan pribadi, kedewasaan batin dianugerahkan juga kepada kami semua. Dan semoga jemaatmu semakin lama semakin berkenan di hadapanmu dan dicintai oleh semua manusia. Bapak yang kekal, kami berdoa pula bagi kami semua umat manusia yang berada dalam masa pandemi ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami berhati-hati terhadap aktivitas diri kami, terhadap tindakan kegiatan yang kami lakukan, agar dengan kehati-hatian itu kami turut andil dalam menjaga hidup saudari-saudara kami yang lain. Bapak yang kekal, inilah doa syukur, pujian, dan terima kasih kami kepadamu. Kami percaya Engkau mengabulkan setiap doa demi Kristus pengantara kami. Sungguh kuduslah Tuhan Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur pada, Ia memecah-pecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu. Ia mengedarkan piala itu kepada para murid serta berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami."